Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini dengan judul Temui Para Pemazmur. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat kita membaca kitab Mazmur, ada begitu banyak janji-janji yang indah di dalam puisi yang dituliskan oleh para pemazmur. Nah, Raja Daud yang namanya muncul di dalam judul-judul kebanyakan dari kitab Mazmur, aktif dalam mengatur acara atau liturgi ibadah Israel. Dan Raja Daud ini dia disebut sebagai pemazmur yang disenangi di Israel di dalam 2 Samuel 23 ayat 1. Kemudian Roh Kudus Tuhan menyertainya di dalam perjanjian baru membuktikan penulisan Raja Daud dari berbagai kitab Mazmur. Contohnya di Matius 22 ayat 43 sampai 45, kemudian Kisah 2 ayat 25 sampai 29, 34 dan 35, Kisah 4 ayat 25, Roma 4 ayat 6 sampai 8. Dan Mazmur juga banyak ditulis oleh seorang yang bernama Asaf di Mazmur 50 ayat 73 sampai 83. Kemudian Mazmur 42, kemudian Mazmur 44 sampai 47. Mazmur 49, 84, Mazmur 85, dan Mazmur 88 oleh Bani Korah dan oleh Heman orang Ezari, Esrahi, dan Mazmur 89 Etan orang Esrahi. Dan juga selain mereka ada juga Salomo yang menulis di dalam Mazmur 72 dan Mazmur 127 tentang bagaimana rumah tangga. Kemudian oleh Musa di dalam Mazmur 90 dan menulis beberapa Mazmur. Saudaraku yang kasih, kalau kita melihat latar belakang daripada kehidupan mereka yang dituntun oleh Roh Kudus sehingga mereka menuliskan Mazmur atau ayat-ayat, pasal-pasal yang terdapat kitab Mazmur. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam pemazmur dia menulis atau pengalaman di dalam kehidupannya. Ada yang tentang doa memohon ampun kepada pertolongan Tuhan dan bagaimana Allah dia menghakimi dengan adil. Kemudian ada perbuatan Tuhan di masa yang lampau dan Roh Kudus yang mengilhami para pemazmur dan menggunakan talenta mereka untuk melayani Tuhan dan komunitas iman mereka. Saudaraku yang kasih, talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan para pemazmur adalah orang-orang yang memiliki pengabdian yang tulus dan iman yang mendalam. Namun mereka itu adalah manusia sama seperti saudara dan saya. Mereka rentan terhadap keputusasaan dan godaan, sama seperti kita semua. Meskipun itu sudah ditulis berapa lama, tetapi kitab Mazmur masih mencerminkan bagaimana atau pengalaman yang kita alami sekarang. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa biarlah doaku datang ke hadapanmu, sedengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku sudah kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Nah, ini maksudnya dunia orang mati itu kubur. Jadi bukan pada saat orang mati dia pergi ke dunianya sendiri, tidak. Kemudian ini adalah satu seruan jiwa abad ke-21 sama seperti seorang 1000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saudara, pemazmur juga mereka menyebutkan fokus kepada
kegembiraan dan berseru kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mereka memuliakan Tuhan karena kesetiaan dan kasih-Nya, dan mereka mengikrarkan pengabdian yang tak kenal lelah kepadanya. Dengan demikian, kitab Mazmur adalah kesaksian tentang penebusan ilahi. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus sudah menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan tanda-tanda kasih karunia dan harapan Allah. Kitab Mazmur menyampaikan janji ilahi kepada semua orang yang merangkul dengan iman, karunia pengampunan Allah dan kehidupan yang baru. Namun pada saat yang sama, mereka tidak berusaha untuk menutupi, menyembunyikan, atau mengecilkan kesulitan dan penderitaan yang umum terjadi kepada dunia yang telah jatuh. Oleh sebab itu, pada saat kita menemui para pemazmur, mereka itu adalah sama dengan kita. Dan kitab Mazmur ini adalah cocok untuk menjadi perenungan kita pada setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati sambil kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan lewat kitab Mazmur. Amin.